Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi pada channel YouTube With Love Kinsey. Sekarang kita akan membahas part 2 dari kelanjutan dari part yang pertama. Untuk ayah bunda yang belum nonton di part 1 tentang kehamilan janin dengan Down syndrome, silahkan masuk ke video kami dan ada di atas di video yang pertama kami upload. Bagaimana proses kelahiran Kinsey? Proses kelahiran Kinsey pada waktu saat itu 38 minggu lebih 2 hari, pas ya, HPA-nya pas gitu. Memang tidak 40 minggu, tapi itu cukup bulan untuk dilahirkan. Saya sudah mengalami kontraksi sekitar 2 hari, sudah mulai intens, semakin intens, sudah keluar mukus pluk yang kayak seperti darah begitu. Keluar itu, kemudian kami bersiap-siap untuk ke rumah sakit. Saat di rumah sakit itu sudah dicek, ketubannya masih ada, kemudian posisinya juga optimal, kepala di bawah. Tapi pada saat itu tidak terjadi kemajuan bukaan. Jadi saat itu seperti sulit antara saya dan Kinsey itu untuk Kinsey itu seperti sulit untuk keluar begitu. Pada saat itu sudah cek dalam 2 kali dan ternyata ketuban saya habis pecah. Tidak ada lagi tersisa gitu. Dan pada waktu itu saya mengalami infeksinya itu kalau tidak salah diare. Jadi saya sebelum melahirkan itu saya mengalami diare dan itu dikhawatirkan infeksi tersebut akan sampai pada Kinsey apabila ketubannya itu tidak sudah habis seperti itu. Akhirnya kami direncanakan untuk melakukan bedah sesar. Jadi waktu itu kami melakukan bedah sesar dan pada saat dilahirkan Kinsey menangis keras pada waktu itu. Cuman pandangan dari dokter yang ada di depan, ada dokter anestesi, dokter anak, dokter kandungan yang menangani saya itu seperti tidak biasa begitu. Jadi saya pun merasakan ada sesuatu yang aneh gitu. Dan ketika Kinsey dibawa ke samping saya, diperlihatkan ini anaknya ibu sudah menangis. Dan setelah keadaan Kinsey yang dibawa ke saya itu lama. Jadi saya tidak langsung diberitahu bahwa Kinsey itu mengalami Down syndrome. Jadi ada observasi dulu, terus kemudian ada suami saya diminta ke ruangan seperti itu. Jadi itu kira-kira besoknya saya baru tahu bahwa Kinsey itu mengalami Down syndrome dari beberapa kriteria begitu. Seperti kaki dan tangannya floppy, seperti kayak terbuka begitu ya, kayak floppy, baby floppy kayak gitu ya. Jadi dari tangan, kaki, kemudian matanya itu sipit ke atas, kemudian tulang hidungnya ini tidak ada, posisi mulut kecil, posisi wajahnya ini mongoloid, dan untuk belakang kepala ini lebih datar seperti itu. Jadi memang untuk tanda-tandanya itu, tanda-tanda klinisnya itu mengarah ke Down syndrome. Apa yang Mama Kin dan Ayah Kin lakukan setelah menerima diagnosa bahwa Kinsey mengalami Down syndrome? Pada waktu pertama yang kami lakukan pasti menenangkan diri dulu. Jadi karena saya juga bersama suami ini adalah anak pertama, jadi kita menenangkan diri dulu. Kita belum bercerita pada siapapun, kita belum memberi kabar dengan siapapun. Kita berdua benar-benar internal kita menguatkan diri dulu, dan mungkin seperti search di browsing begitu ya, browsing di Google tentang Down syndrome itu apa, bagaimana, dan itu yang keluar mengerikan semuanya, dan itu semakin membuat kami semakin terpuruk. Jadi kami menghentikan browsing itu. Ketika kita browsing di Google, yang keluar itu adalah keterbelakangan mental, tuli, dan masalah kesehatan. Banyak sekali hal-hal yang memang untuk orang tua di masa penerimaan yang baru saja mendapatkan diagnosa itu sangat tidak direkomendasikan gitu. Karena itu akan membuat kita semakin takut. Jadi pada waktu itu kita lebih ke mendengarkan kajian seperti itu, mendengarkan bagaimana posisi anak-anak ini di dalam segi agama begitu, yang diberitahu bahwa anak-anak ini dimudahkan hisabnya,
bahwa anak-anak ini itu seperti jelmaan malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi. Banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi kami pendekatannya lebih ke pendekatan spiritual pada waktu itu, sebelum akhirnya kita mencari apakah ada butuh pertolongan. Bagaimana ini? Tanya seperti apa perawatan anak dengan Down syndrome ini, dan kami menemukan beberapa persatuan orang tua anak dengan Down syndrome. Di samping itu, karena posisi Kinsey pada saat lahir itu dalam kondisi kritis, seperti yang dijelaskan di part 1, bahwa tidak mengalami pup 2 kali 24 jam, perutnya mengembung dan muntah, akhirnya porsi kami untuk melakukan penenangan itu sangat sedikit, dan kami harus langsung bergegas ke rumah sakit tipe A untuk melakukan serangkaian tes kesehatan. Selain Down syndrome, apakah ada masalah kesehatan yang lainnya? Ada. Jadi Down syndrome itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkan. Jadi ketika kami diberitahu bahwa Kinsey itu mengalami Down syndrome, kami bergegas melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa Kinsey itu memiliki lubang pada jantungnya. Untuk tipenya itu tipe PDA ya, patent ductus arteriosus itu. Kemudian untuk ususnya, untuk paru-parunya alhamdulillah bersih, tidak ada masalah. Kemudian untuk ususnya, pencernaannya, usus besarnya itu pada beberapa bagian tidak ada sarafnya. Ini dinamakan dengan Hirschsprung-Disease, salah satu penyakit langka yang menjadi penyerta pada anak-anak dengan Down syndrome, meskipun tidak hanya anak-anak dengan Down syndrome yang bisa mengalami Hirschsprung-Disease. Sehingga waktu itu Kinsey memang langsung dijadwalkan operasi, dan operasi pada usia ke-40 hari. Selain itu juga ada masalah di kelenjar tiroid. Jadi pada awal itu terdiagnosa hipotiroid subklinis. Jadi untuk FT4-nya masih normal, tapi TSH-nya tinggi. Terima kasih telah menyimak video kita kali ini, video part 1 dan part 2. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita cukup sampai di sini pembicaraan kita, ngobrol kita kali ini, dan kita akan meneruskan di part-part selanjutnya tentang bagaimana membersamai anak dengan Down syndrome. Oke, stay tune!